Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di slide pertama di sini ada tema yang insya Allah hari ini kita bahas, yaitu ideologis remaja Islam, sebuah proses berpikir dan bertingkah laku secara Islami. Disusun oleh saya. Nanti untuk selayang pandang insya Allah kita bahas di slide kedua. Selanjutnya di sini ada selayang pandang tentang pribadi saya sendiri, dalam artian mungkin teman-teman baru ketemu dengan saya, takutnya kalian merasa bertanya-tanya ini siapa. Kita perkenalkan, nama saya Aji Sutrisno. Di sini bisa dilihat ya, untuk orangnya di sini saya berbaju kemeja putih dan berdasi berdasi hitam. Di sini teman-teman saya seperjuangan waktu menempuh perkuliahan S1 di Purwakarta. Ini masa waktu kita acara wisuda. Oke, selanjutnya masih selayang pandang kita supaya tidak keluar jalur domisili asal yang tadi saya tuliskan di sini ya. Ada Dusun Padati Mulya, Tempuran, Karawang, tepatnya di RT 13 RW 007 Desa Lemah Subur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Ini alamat asal kelahiran. Boleh kalian mau silaturahim silahkan, karena tidak jauh Batu Jaya ke daerah Padati Mulya atau Tempuran ya, karena ada beberapa jam mungkin dilewati, 2 jaman lah kalau dari Batu Jaya ke daerah-daerah Tempuran. Kalau mencari jalan alternatif dan nyantai bisa sejam, 2 jam, paling lama itu 2 jaman ya. Selanjutnya domisili sekarang yaitu di Gang Hias RT 01 RW 01 nomor 42 Pinang Ranti, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau silaturahim ke rumah domisili saya, silahkan di Gang Hias, Jakarta Timur ya. Ini alamat lengkapnya. Nanti insya Allah kita share, diskusi, dan kalau ada rizki kita makan-makan bersama. Seperti kira-kira pendidikan formal saya SD SMP Karawang, SMA-nya paket C. Karena kenapa paket C? Saya mengambil non formal waktu itu, pendidikan non formal. Jadi keluar target seharusnya saya selesai sebelum waktunya, tapi saya keterlenaan mungkin ya, main-main di non formal sehingga tidak terkejar itu. Harusnya saya sudah selesai sekian target saya di tahun berapa ya, 2012 itu harus sudah selesai, tapi ternyata saya di awal lagi untuk S1-nya di daerah Purwakarta ya. Nah ini seharusnya saya 2012 itu udah selesai, tapi 2012 itu saya udah S2 selesai, tapi kenapa ya itulah gitu kan, wallahu alam. Alhamdulillah saya enjoy menjalaninya untuk S1 di Purwakarta, S2-nya di Bandung. Kelahiran 87, silakan ini nomor kontak saya bila mana pengen share dan diskusi. Seperti itu selayang pandangnya. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan dunia remaja atau pemuda. Oke, sebelum di sini tentang remaja, kita bahas sedikit mengenai apa yang sekira-kiranya yang menjadikan dasar utama pengaruh dan tidak pengaruhnya di dunia remaja tersebut. Kalau kita kaji, ada statement bahwasannya ilmu pendidikan modern mengatakan bahwa lingkungan punya pengaruh kepada anak-anak. Perkembangan globalisasi kehidupan yang telah bergulir seperti roda berputar dan mewarnai kehidupan masyarakat dunia. Ya, corak kehidupan berimbas pada kehidupan masyarakatnya itu kan, termasuk kalau lingkungan muslim ya muslim, lingkungan non muslim pasti non muslim, seperti kira-kira. Nah, generasi muda dan penentu perjalanan bangsa di masa mendatang. Pemuda adalah motor penggerak utama perubahan, ya kan, jelas. Pemuda kalian kan sekarang ini pemuda yang pasenya itu remaja yang sekira-kiranya banyak katakanlah segi pengaturan yang sekira-kiranya kalau kalian mengatur yang salah, nanti kehidupannya untuk masa depan ya penyesalan yang ada gitu kan. Tapi kalau pengaturannya benar, melangkahnya benar, insya Allah nanti untuk kedepannya kalian merasakan kenikmatan yang sekira-kiranya
jauh dari kata penyesalan. Seperti kira-kira yang tadi saya katakan bahwasanya penggerak utama perubahan adalah pemuda itu sendiri sebagai motor penggeraknya. Nah, pemuda diwakili peranannya sebagai kekuatan pendobrak kekuatan masyarakat itu sendiri. Dalam artian di sini wilayah atau negara atau suatu dunia, ya kita jangan jauh-jauh ke dunia lah, wilayah saja lah. Satu wilayah, satu kecamatan, satu pedesaan, bila mana pemudanya tidak bergerak, ya nanti desa tersebut, wilayah tersebut akan vakum, akan mati, gitu kan. Tidak ada ke pendobrakannya dari pemuda tersebut. Makanya sekarang kita mengenal gitu kan di wilayah-wilayah ada pemuda-pemuda yang aktif seperti menggerakkan dari Karang Tarunanya dan kegiatan yang lainnya seperti kira-kira. Nah, dari Karang Taruna tersebut organisasinya bisa menggerakkan gitu kan roda-roda apa ya yang bermanfaat nanti hasilnya untuk pemuda tersebut dan lingkungannya termasuk nanti untuk masa depannya gitu kan. Seperti kira-kira. Nah, selanjutnya para pemuda Islam kita ya sendiri ya kebanyakan alhamdulillah di wilayah kita semuanya muslim. Jadi para pemuda muslim, pada pemuda Islam harus membentengi diri dan mempertebal keimanannya. Ya jelas untuk mengantisipasi terhadap berbagai hal yang dapat meracuni keimanannya. Sangat jelas jangan sampai keimanan kita ditukar ataupun digadaikan, ya mungkin gadainya lah bahasanya agak enak ya. Kalau ditukarkan, wah itu parah. Ditukarkan dengan apa ya bahan-bahan sembako itu naudzubillah. Keimanan kita tidak boleh seharga sembako. Ya kalau seharga sembako kita bisalah membelinya dengan beberapa nominal uang gitu. Tapi kalau keimanan nggak bisa jujur, nggak bisa kita hargakan dengan seharga sembako. Dikasih cobaan kampung kita atau negara kita ada yang ngasih sembako, gula, minyak dan yang lainnya dengan beberapa nominal harga rupiah. Kata si pemberinya itu, maukah kamu menerima bantuan dari saya asal kamu gitu kan mengimani agama saya itu nauzubillah. Dalam artian mereka mendoktrinasi kepercayaan yang tidak baik gitu kan. Tetap kita mempertahankan keimanan kita sebagai orang yang beriman muslim kepada Tuhan yang wajib disembah dan layak disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperanakan dan tidak beranak gitu kan. Tetap Allah itu Maha Esa. Seperti kira-kira yang tadi saya katakan bahwasanya pemuda, nah sekarang ini kalian remaja-remaji jangan sampai gitu kan keimanan kalian luntur, apalagi terjualkan, tergadaikan pun jangan gitu kan. Nah, hal-hal keimanan kayak gini itu ada kaitannya dengan pergaulan kalian sebagai pemuda-pemudi nih. Boleh kalian gaul, boleh kalian berkelompok dalam artian bersosialisasi teman dengan sebayanya, tapi harus aturan mainnya itu harus dipergunakan. Jangan sampai maaf-maaf gitu kan. Apa yang sudah Allah muliakan, apa yang sudah Allah beri harga mahal, kalian murah-murahkan. Jangan sampai lah gitu kan. Dalam artian bahasa kasarnya wanita dimahalkan oleh Allah termasuk apa ya katakanlah para penyebar agama-agama Allah memuliakan banget itu kan para wanita-wanita ini, para perempuan-perempuan ini, kenapa kok dianya sendiri yang memurahkan? Jangan sampai seperti itu kira-kira. Allah mahalkan, tetap kalian mahalkan, bahkan lebih mahal. Dalam artian mahal di sini tanda kutip ya, kalian harus berpikir secara baik, secara sehat, jangan dibecandakan bahwasanya mahal di sana dibecandakan itu tidak boleh. Seperti itu kira-kira. Balik lagi bahwasanya kalian harus mempunyai harga yang sekira-kiranya Allah muliakan. Begitu juga laki-laki, laki-laki jangan memandang yang sekira-kiranya hal-hal yang kayak gitu dibecandakan. Mentang-mentang cewek mahal, ayo dibecandain ya. Jangan jual terlalu mahal loh gitu kan, ngapain mahal gini 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 gitu ya, jangan sampai lah gitu kan. Dalam artian kalian tetap menghargai laki-laki, menghargai perempuan, perempuan juga begitu menghargai laki-laki. Wah, nanti akan ada tempat tuh porsinya masing-masing, enak nantinya kalau penempatannya secara pas gitu kan. Coba bayangkan kalau dasarnya kalian menempatkan sesuatu hal yang sekira-kiranya pas tempatan dudukannya, itu nantinya nyaman gitu kan, nggak ada yang nggak dirasa tidak enak nantinya. Coba kalau kalian duduk di atas yang sekira-kiranya
tajam, nanti kan nggak enak duduknya itu kan, nanti pantat kalian bakal merasakan sakit, nggak enak duduk. Tapi kalau sekira-kiranya duduknya itu di tempat yang nyaman, pasti kalian bakal merasakan kenyamanan. Seperti kira-kira tidak sedikit para pemuda Islam yang sadar dan bangkit untuk membela agamanya dari berbagai serbuan pemikiran modern. Ya alhamdulillah kalau semuanya ada pemuda yang membela agama keimanannya tersebut. Kalau semuanya agama dilecehkan, pemuda tersebut bangkit, itu bagus. Jadi mempertahankan akidahnya. Tapi di sini kita garis bawahi ya. Makanya dari itu saya memberikan materi ini untuk membenarkan atau meluruskan gitu. Dalam artian di sini garis bawahi pemuda Islam, pemuda Muslim yang sadar dan bangkit untuk membela agamanya dari berbagai serbuan pemikiran modern, dalam artian tidak ada kekerasan. Boleh kita membentengi, boleh kita melawan agama kita bila mana agama kita dihina, dicaci maki, termasuk iman kita dihina, termasuk Tuhan kita dihina, boleh kita melawan. Dalam artian kita di sini garis bawahi ya, tidak boleh ada kekerasan atau penumpahan darah. Boleh kita dalam artian melawan, di sana ada aturan hukum-hukum yang sekira-kiranya menjadikan bentengan. Karena kita kenapa gitu kan, Indonesia pertama mungkin menganut negara hukum ya, walaupun faktanya sangat diketawakan gitu kan, menganut negara hukum tapi faktanya seperti itu kira-kira. Tapi ya kita jangan ikut-ikutan nggak benar gitu kan, tetap kita harus dibenarkan pola pemikiran kita yang katanya negara kita negara hukum, yang benar harus ditegakkan hukumnya. Ya itu seperti itu salah satunya. Kalau agama kita dilecehkan, ya kita punya bentengan gitu kan, negara punya hukum. Siapa yang melecehkan? So gitu kan. Negara mengatur siapa yang berwenang untuk menangkap hal-hal yang sekira-kiranya tidak baik gitu kan. Tunjuklah gitu kan polisi dan yang lainnya ikut serta membela, karena yakin saya juga dari pemerintah paling atas presiden sampai bawahannya mempunyai semuanya agama gitu kan, jangan sampai dirinya atau agamanya dihinakan, ya haruslah bangkit gitu kan. Cuman di sini kita harus garis bawahi, itulah materi kita yang kita bahas hari ini adalah yaitu pemuda secara berpikir ideologis Islami, berpikir bertingkah laku Islami, jangan sampai salah kaprah itu kan melangkah. Iya bahasanya si abong-abong gitu kan, membela agama kita, ada yang menghina, ayo kita main maaf gitu kan, main menumpahkan darah, membunuh dan yang lain, itu sangat sangat disayangkan sekali seperti itu kira-kira ya. Jangan sampai pikiran kita terradikalisme seperti itu, jangan sampai. Alhamdulillah. Selanjutnya generasi masa depan, era globalisasi yang lain dengan budaya luhur, kreatif dan dinamik, memiliki ilmu berasaskan epistemologi Islam yang jelas, sifatnya bermanfaat untuk semua, terbuka dan transparan. Seperti kira-kira. Ya, alhamdulillah dalam artian di sini pengenalan dunia remaja yang tadi saya poin-poinkan sudah disebutkan bahwasanya ya pemuda harus benar-benar berpikir melangkah secara baik dan diperhitungkan, jangan sampai nanti salah kaprah yang ada dan menyesal di kemudian hari. Seperti kira-kira. Oke, kalau kita lihat di sini poin-poinnya, pertama, remaja atau pemuda selalu memiliki semangat besar. Jelas. Nih kalian merasa tidak bahwasanya kalian itu memiliki semangat yang besar, tapi jangan sampai ya semangat yang besar ini menggebu-gebu dalam hal yang negatif gitu kan. Harus berpikir positif, harus ke hal-hal yang positif, sekira-kira seperti itu kira-kira. Jangan sampai apa ada pertanyaan, saya mah nggak ada semangatnya gitu kan. Gini-gini aja gitu. Jangan sampai lah, walaupun gini-gini aja, tetap pemuda pada dasarnya memiliki semangat yang besar. Adapun kalian semuanya merasakan sekarang gini-gini aja gitu kan, itu mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu kan. Ya salah satunya lingkungan, ekonomi dan yang lainnya, itu salah satu seperti itu. Tapi biasanya di dalam hal apapun termasuk psikolog gitu kan, biasanya pemuda itu selalu memiliki hal semangat besar gitu kan. Cobalah kalian secara dalam merenungi bahwasanya ada tidak gitu keinginan yang sangat besar pada diri saya sesuatu hal. Pasti ada. Cuman kalian aja yang tidak ngeh gitu kan. So, kita sadarkan bahwasanya iya gitu kan. Pemuda pasti memiliki yang semangat besar terhadap hal sesuatu apapun gitu kan. Tapi yang baik ya digunakan, jangan yang buruk. Selanjutnya, remaja atau pemuda memiliki daya juang yang tangguh. Jelas, mereka ini lebih mengedepankan sesuatu hal yang sekira-kira tadi semangat besar tersebut dipengaruhi nantinya
daya juang yang tangguh. Makanya kalau kita kaji dalam segi perjuangan di Indonesia waktu zaman dulu merebut kemerdekaan ya, ada kan yang namanya Sumpah Pemuda gitu kan. Dari mana pemudanya yang sampai sekarang masih dikenang? Pemuda-pemuda di sana gitu kan. Pemuda-pemuda Surabaya gitu, sampai ada sumpah-sumpah pemuda untuk memerdekakan negaranya. Ya bagus. Seperti kira-kira. Selanjutnya, remaja atau pemuda memiliki wawasan yang luas dibanding usia yang sudah tua. Jelas, sangat jelas ya. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang sudah berumur dan orang yang masih muda itu jauhnya sangat signifikan sekali dengan perbedaannya. Lebih mereka lebih semangat pemuda-pemuda tersebut seharusnya. Nah, ini yang saya katakan, nggak bakalan saya berhenti mengatakan bahwasanya pemuda yang memiliki semangat besar harus diarahkan terhadap hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti kalian salah melangkah dan yang akhirnya menyesal di kemudian hari dibanding dengan usia yang sudah tua dibanding kalian. Mereka ya semangat sih, tetap semangat gitu kan, cuman semangatnya didasari dengan faktor gitu, beberapa faktor yang mengurangi nantinya kadar kesemangatan mereka. Maka dari itu kalian sebagai pemuda harus benar-benar ada perubahan atau penyemangat diri. Seperti kira-kira. Selanjutnya, remaja atau pemuda memiliki kemauan yang sulit dihalangi atau ditunda. Dalam artian di sini memiliki kemampuan yang sulit dihalangi atau ditunda. Pemuda lebih katakanlah pada masa remaja tersebut, pada masa remaja keinginan pengen terkabul sekarang gitu kan, nggak bisa ditahan-tahan. Mereka kalau semuanya ada kemauan ya pengennya cepat-cepat gitu kan, kayak makan sambal mungkin ya dicocol langsung kerasa pedasnya dan yang lainnya, mungkin seperti itu kira-kira. Atau makan cengek rawit semuanya nih, makan rawit, cabai rawit dimakan langsung kerasa pedasnya, seperti itu kira-kira. Jangan sampai lah, dalam artian ya walaupun emang pada kodratullahnya remaja atau pemuda-pemudi ini mempunyai kemauan yang sangat sulit dihalang-halangi atau ditunda-tunda, inginnya kalau merasa sekarang ya pengen sekarang gitu kan. Walaupun demikian ya kalian harus berpikir secara baik gitu kan. Kalau semuanya kalian membutuhkan sesuatu hal di keluarga, contohnya ke sekolah jauh jaraknya, pengen ada kendaraan, orang tua belum mampu, ya kita harus syukuri dulu lah. Alhamdulillah, minimal kalian berucap alhamdulillah saya bisa ke sekolah berjalan. Ada teman-teman maaf itu kan yang kurang mampu, apalagi membeli sepeda motor gitu kan, sekolah pun tidak. Ya yang nggak sekolah alhamdulillah gitu kan, saling bersyukur lah gitu kan. Daud Tasaso saling bersyukur dalam artian ini bersyukur ke ini bersyukur ke ini. Nanti kan kalian akan menyadari bahwasanya, contoh yang tadi yang saya katakan, orang yang nggak punya sepeda motor tapi masih diberikan kesempatan bersekolah, ada gitu kan. Orang yang nggak punya motor, ada pula yang nggak sekolah. Ya mereka juga harus bersyukur gitu kan. Jangan sampai marah-marah yang nggak jelas. Saya nggak sekolah, saya nggak punya motor. Gimana ini sampai melawan Tuhan takdirnya itu. Jangan sampai lah. Tetap harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Coba bayangkan. Ada selain diri kalian yang nggak punya motor, yang nggak sekolah. Di balik itu apa? Maaf itu kan. Diciptakan tidak sempurna. Kalian masih sempurna, ada tangan, ada kaki, ada mata, ini tuh. Coba kalian perhatikan di luar sana, udah mah tidak punya harta, udah mah tidak sekolah, maaf itu kan, tidak sempurna pula. Nah seperti itu kira-kira. Kalian harus benar-benar bersyukur lah di sini, sangat harus bersyukur. Nah nanti akan, kalau semuanya dari bawah, nanti akan meningkat terus, bersyukurnya bakal lebih tinggi gitu kan. Kalau semuanya dari atas ke bawah juga sama, akan bersyukurnya lebih tinggi nantinya, bahkan kita lebih tawadu nantinya. Coba itu kira-kira, mau di atas mau dari bawah silahkan, bersyukurnya nanti akan benar-benar lebih tawadu kepada sang pencipta itu. Oh iya, nantinya saya harus bersyukur, masa harus seperti ini gitu kan. Namun sayang, dengan segala potensi yang ada, pemuda-pemudi tersebut ternyata remaja atau pemuda tersebut melakukan perbuatan potensi dengan hal yang tidak semestinya. Ya itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Kalau semuanya kalian mempunyai fisik yang bagus, katakanlah sekarang nih masa remaja, pemuda-pemudi diberikan fisik yang baik gitu kan, secara manusiawi,
ganteng laki-laki, perempuannya cantik gitu kan, bisa ini bisa itu, dipergunakan maaf-maaf hal yang kurang baik gitu kan untuk generasi kedepannya. Kalau potensi ya silahkan saja. Contoh kalian bisa nyanyi gitu kan, kalian bisa nari dan yang lainnya, silahkan pergunakan pada tempatnya. Jangan sampai menggunakan aplikasi yang sekira-kiranya membawa madorot nantinya. Ya sekarang kan banyak lagi tren ya, kalian tidak ada potensi nyanyi dipaksakan bisa nyanyi, kalian tidak bisa nari gitu kan dipaksakan ya nari, menggunakan apa, aplikasi apa yang sekali tren, yaitu aplikasi apa coba, iya aplikasi TikTok gitu kan. Nah aplikasi TikTok tersebut bisa jadi gitu kan, bisa membawa manfaat, bisa membawa madorot, tinggal kitanya saja yang bisa membawakan yang sekira-kiranya mana yang menjadikan maslahat dan tidak. Seperti kira-kira. Kalaupun iya, kalian berpikir keras gitu kan. Ini yang sekira-kiranya boleh nih nanti kan pengembangan potensi ke depannya. Ya silahkan pakai gitu kan. Banyak kok sekarang yang menjadikan orang-orang artis gitu kan hasil dari talenta potensinya. Dan emang dia mempunyai potensi dari tadinya gitu dari awalnya. Ya kalau kita beda ya beda nih. Kalau dipaksakan nggak bisa nyanyi terus harus apa ya muter-muter lagu orang terus secara ngambil syairnya itu di pertengahan lah katakan dari rapnya, terus joget-joget nyontok joget orang gitu kan pengen terkenal di aplikasi tersebut, ya nantinya bakal ya gitulah. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau semuanya kalian benar-benar mempunyai talenta, potensi yang baik, kembangkan ya, kembangkan secara benar-benar pada tempatnya. Nanti enak benar-benar. Seperti itu kira-kira. Jangan sampai ya nanti salah kaprah. Bahwasanya remaja dalam cengkraman ya jelas sih pada fase sekarang, pada zaman sekarang bukan fase lagi ya, pada zaman sekarang lah 2021 makin meningkat, makin tahun makin berkembang gitu kan, pola-pola pemikiran yang benar-benar didasari dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah remaja yang sering dicekoki dengan pemikiran-pemikiran sekularisme dan kapitalisme. Ini sangat benar-benar apa ya dipahami benar-benar dalam artian kalian harus bisa memilah gitu kan, mana yang sekira-kiranya pola pemikiran yang benar gitu kan, baik diri kalian nanti ke depannya buat untuk halayak banyak. Jangan sampai nanti pola pemikiran ini terdoktrin oleh salah satu pemikiran sekularis dan kapitalis yang sekira-kiranya maaf salah gitu kan. Memang jelas umpamanya kalau kalian eh, tercekoki dengan pemikiran kemerdekaan kebebasan yang sekira-kiranya kapitalis sekularis ini, ya nanti yang ada jelas kesalah kaprahan seperti itu kira-kira. Nah kalau kita kaitkan dengan remaja pada fase sekarang nih, kalian remaji nih, apakah ada cara apa kaitannya dengan sekularisme kapitalisme? Ini ada, sangat ada. Oke, kita baca di sini. Remaja ataupun pemuda dalam pandangan masyarakat sekularisme ini termasuk kapitalisme adalah sebuah apa ya? Katakanlah emas lah gitu kan. Kesempatan emas lah, jangan disia-siakan menurut sekular dan kapitalis ini. Cari itu orang-orang remaja, fase-fase remaja banyak kan ya, fase-fase remaja itu menurut mereka ini kesempatan emas, tidak boleh disia-siakan. Kalau disia-siakan nanti menyesal nih, sangat menyesal bagi mereka. Nah, bagi mereka menyesal, kita harus bersyukur gitu kan. Kita tidak mengikuti pola pemikiran mereka, kita tidak mengikuti kesesatan mereka. Walaupun mereka menangis-nangis, memohon-mohon, ya kita alhamdulillah terbebaskan gitu kan. Jangan sampailah kita menganut atau mengikuti aliran-aliran mereka atau pemikiran mereka. Karena kenapa? Menurut mereka kita kesempatan emas untuk dirubah kehidupannya yang memiliki kebebasan, sebebas-bebasnya dalam artian di sini kita garis bawahi sebebas-bebasnya. Karena kenapa? Karena fase remaja, fase pemuda-pemudi ini, kalian ini mempunyai satu yang sekira-kiranya memiliki hal yang ingin ada kebebasan semuanya gitu kan, dalam hal artian hal apapun gitu. Kalau semuanya keinginan tersebut pengen bebas ya bebas, tapi di sini oleh kapital dan sekularisme ini kebebasan di sana pengen sebebas-bebasnya. Nah sebebas-bebasnya ini keluar dari aturan yang ada. Nah ini yang menjadikan salah kaprahnya gitu kan. Yang saya pengen motivasi dan berikan semangat kepada teman-teman bahwasanya pada masa sekarang ini remaja-remaji jangan sampai memiliki kebebasan, ya boleh-boleh saja karena kalian memang fasenya sekarang gitu kan. Kebebasan contoh kalian pengen nih
mengapa ya memperlihatkan kegantengan kalian gitu kan, sore-sore mejeng gitu kan, pakai kendaraan bermotor, pakai mobil dan yang lainnya dengan kegantengan kalian habis mandi, disolek gitu kan, sisir yang rapi, baju yang bagus gitu. Silahkan saja, emang fase kalian gitu kan. Termasuk pemudinya emang benar sudah cantik gitu kan, sudah sempurna, pengen dilihat oleh orang bahwasanya saya cantik, cuman pada aturannya. Nah ini yang menjadikan salah sebebas-bebasnya, maaf gitu kan. Kalaupun ia pada masa tersebut si pemudi pengen dilihat oleh si pemuda kecantikannya, ya kita sewajarnya saja lah, dalam artian jangan memperlihatkan aurat-aurat yang ada atau yang sekiranya aturan-aturan yang ada gitu kan. Jangan sampai ada bahasa, duh murah banget gitu kan. Orang pengen melihat itu tuh harus susah, harus berjuang dulu seharusnya. Tapi kalian kenapa pemudi yang pemudanya pengen melihat tersebut harus susah dulu, harus berjuang dulu, kok kenapa dimurah-murah? Seperti kira-kira harus tetap ya, harus ada aturannya pemudi nih, dengar, harus ada aturannya supaya nanti kalian tidak menyesal di kemudian hari. Ya, walaupun kita secara biologi, secara pandangan manusia, secara biasanya ya walaupun sama gitu kan. Laki-laki dibungkus dengan kulit sama, perempuan juga dibungkus dengan kulit. Dalamnya ya barang-barang jijik semuanya, barang-barang yang sekiranya atau hal-hal yang sekiranya menurut kita benar-benar kalau mau melihatnya itu naudzubillah lah bakal muntah ya, kalau kita semuanya nih maaf tertabrak itu kan semuanya hancur tuh kelihatan, muntah kalian nggak bakalan bisa apa ya, kebayang terus lah melihatnya itu kalau semuanya kalian kesempatan melihat itu orang yang kecelakaan dan yang lainnya. Jangan kecelakaan, orang yang meninggal di kedokteran di bedah itu secara baik-baik saja udah apa ya, kalau nggak kuat gitu kan, kalian akan terbayang terus itu kan, ininya apa yang ada di dalam, intinya barang jijik lah. Tapi kenapa dari barang jijik tersebut Allah muliakan, itu kan ada rahasia tertentu dari Tuhan, kenapa manusia kok bisa seperti itu. Dan kitanya harus nyadar kenapa kok bisa seperti itu, ya kitanya juga harus balik lagi gitu kan, menghargai apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang sudah Allah atur gitu kan, jangan sampai ya kitanya merusak. Seperti itu kira-kira ya, sampai di sini sok pikirkan, renungkan, kalian pemuda-pemudi harus bisa-bisa, benar-benar bisa, bukan harus bisa lagi, benar-benar bisa menghargai diri kalian sebagai pemuda, diri kalian sebagai pemudi. Apa yang kaitannya dengan agama, pakai. Apa yang kaitannya dengan negara, pakai gitu kan. Apalagi agama, itu kalian benar-benar harus dipahami lah, khususnya pemudi. Kalau pemuda sih maaf itu kan barang murah lah gitu kan. Bahasanya barang murah lah laki-laki itu. Ya enggak juga, maksudnya tuh ya harus ada konotasinya, dalam artian ya emang sih konotasinya juga pasti jelek, barang murah kayak gimana sih gitu kan. Tapi harus benar-benar kita apa ya, tempatkan pada yang hal yang baik lah, walaupun yang barang murah tetap kita hargai. Dalam artian ini hanya sebatas bahasa bahwasanya kalau perbandingan pemuda dan pemudi, pemudi lebih mahal gitu daripada pemuda. Kalau pemuda ya barang murah lah, kalau pemudi benar-benar barang mahal. Dalam artian kita harus bisa apa ya, katakanlah bijaksana menempatkan artinya atau maknanya, seperti itu kira-kira. Ini sebagai contoh aja. Selanjutnya, baik kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku, atau kebebasan berekspresi. Nah ini yang mereka targetan, sekularisme, kapitalisme. Kebebasan apa yang mereka nanti berikan atau cekoki kepada pemuda-pemudi, ya ini kebebasan-kebebasan yang ada. Agama, berpendapat, tingkah laku, dan berekspresi. Ya kalian merasakanlah pasti kebebasan beragama. Contohnya sudah waktunya dan sudah kewajiban kita menjalani perintah Allah, satu hari satu malam itu 5 waktu. Pas waktunya ya gitu kan, dingke-engke, hoream dan yang lainnya. Itu kan salah satunya kebebasan beragama yang sekira-kiranya maaf gitu kan, salah kaprah. Seharusnya kan kalau kita berpikir bahwasanya tidak ada kebebasan dalam artian gitu aturan agama yang kita anut gitu kan, seperti kira-kira ya. Kalau kita sudah menganut agama tersebut dan ada perintahnya, ya kita harus berusaha menjalani lah seikhlas mungkin. Berpendapat ya ini wajar, kalian mempunyai kebebasan berpendapat silahkan, tapi harus
garis bawahi juga pendapat di sana ya harus ada koridor-koridor yang sekira-kiranya baik, jangan sampai keluar dari aturan yang ada. Bertingkah laku lah, ini nih tingkah laku kalian, jangan sampai nanti keluar dari batasan yang ada tingkah laku kalian. Ya, maaf secara secara pandangan manusia melihat siswa-siswi sekolah itu ya katakanlah rapi lebih bagus gitu ya dilihatnya daripada gitu maaf yang compang-camping, ininya sobek, kancingnya nggak ada gitu kan, terus maaf nggak dimasukin. Kalau semuanya ada aturan sekolah yang memasukkan pakaiannya ya dimasukkan, kalau ada ya aturannya ya kita ikuti aja gitu. Jangan sampai lah dalam artian lah kok baju udah kucel, baju ada sobeknya masih dipakai, atau sengaja gitu kan disobekin, atau sengaja dicoret-coret seperti itu. Jangan sampai lah ya, kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi ya harus berpenampilan yang baik gitu kan. Tapi menurut saya nyamanan baik dah gitu kan, nyamanan baik. Tapi kenapa sih orang ada gitu sebagian orang yang nggak baik itu dilakonin gitu, padahal mah ya ngerasa gitu kan, padahal dia merasa bahwasanya hal tersebut nggak baik ya, tapi dikerjakan tapi dilakoni gitu kan. Enakan baik gitu kan sebenarnya. Sok coba tidur di tempat yang enak lah gitu kan. Ini salah satu contoh logika dasar lah. Kalian tidur di tempat kasur nih yang enak, empuk, spring bed, terus ruangan ber-AC, dibanding dengan tidur maaf itu kan di luaran gitu kan, nggak pakai tikar, nggak pakai spring bed, nggak pakai alas gitu kan, tidur ya di jalan, enak nggak? Tapi orang ada kan yang tidur di luar dengan tidur di dalam. Nah itu perbandingan secara logika dasarnya. Kalian bisa menafsirkan selanjutnya. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, nah ini yang kalian harus benar-benar pahami ini. Apa yang mau dibanggakan oleh kalian pemuda-pemudi ya? Sok babalaguan, kikituan gitu kan. Apa yang menjadikan setelah kalau seperti ini? Gitu kan. Maaf bahasanya tawuran dan yang lainnya. Kalian mau ditonjolkan apanya gitu kan? Nggak mempan dibacok atau nggak mempan gini ya tetap kalau semuanya udah terjadi seperti ini, apa yang mau dikata itu kan orang tua atau kalian. Ini setelah kayak gini dia mau ngapain nih? Coba jawab. Kalau udah kayak gini dia mau ngapain? Ya udah selesai kan, game over. Tinggal dia dengan Tuhan nantinya. Ya kalau ini kan masih hidup, gaya-gayaan. Cuman di sini dia kasih kesempatan. Kalau sudah gini dia mau kesempatan apa? Sudah nggak bisa, sudah stop gitu kan. Tinggal dia nanti di akhirat. Dia dengan urusan dengan Tuhan ya. Kalau ini kan masih banyak kaitannya dengan orang tua, pemerintah, polisi, gitu kan, dengan masyarakat, lingkungan, sekolah dan yang lainnya, termasuk nanti dengan Tuhan ya. Ini masih hidup lah katakanlah. Kalau udah kayak gini, kaitannya dengan Tuhan ya. Jangan sampai ya, ini sebagai gambaran nih, kalian masa perjuangan masih panjang, jadi pergunakan sebagai pemuda-pemudi yang benar-benar islami, berpikir ideologis yang sekira-kiranya bertingkah laku secara islami dan yang lainnya ya. Hal kayak gini juga pasti saya yakin kalian melihatnya juga nggak kurang pantas dibanding dengan orang yang sekira-kiranya rapi dan yang lainnya pasti lebih pantas rapi gitu kan daripada hal kayak gini. Dan manfaat mana yang sekira-kiranya, apakah kayak gini, apakah mempunyai nanti menghasilkan faidah dengan yang tidak menghasilkan faidah, artinya anfaidah, pasti kalian bisa memilih lah. Seperti itu kira-kira. Nah, saat ini remaja dikenal dengan cita sebagai pengusaha, dalam artian apa yang mau setelah seperti ini gitu kan. Nah, apa? Kalau kalian seperti ini, nanti ke depannya mau ngapain gitu kan kalau seperti ini. Lebih baik kalian bahasa kasarnya lah, bantu kolot, bantu si abah, si emak macul itu kan, dapat upah. Upah tersebut kalian tabung atau simpan. Nanti suatu saat nanti kalau kalian sudah terkumpul nih hasilnya, pengen ini pengen itu, gampang tinggal dibeli kan ya. Kalau habis tinggal kerja lagi dan bantu lagi. Seperti kira-kira daripada hal kayak gini instan tapi kalian ya nggak ada instan ya kayak gini kan ya. Coba bayangkanlah secara normal logika kalian. Mau ngapain kayak gini? Kedepannya mau ngapain? Sekarang mau ngapain dan yang lainnya. Mau dibanggakan ya tadi, kalau mau dibanggakan ngapain mau dibanggakan gitu, apa yang mau dibanggakan kalau setelah seperti ini? Coba sob saya tunjukkan nih sekali lagi nih, ini darah, ini kepala, ini badan. Kalau sudah seperti ini gitu kan mau ngapain? Iya, ini sekilas ada kan yang hancur, ada yang terseret ban roda gitu kan, badannya terseret hancur semuanya, hancur darah kemana-mana. Kalian berakhir di
atas aspal ini, mau kalian seperti itu? Naudzubillah kan, ya kita berdoa kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, punya akhlak yang baik gitu kan, punya cita-cita yang sekiranya baik untuk masa depan yang lainnya. Itu sebagai gambaran lah. Ya, maka dari sini kalian harus termotivasikan, harus bangkit seperti kira-kira. Nah selanjutnya emang sih ya remaja dikenal dengan citra sebagai seniman. Cuman kalau semuanya kalian senimannya seperti ini, ya mau ngapain juga gitu kan? Mau ngapain juga dalam artian kalau kalian senimannya bagus, kita arahkan ke seniman yang sekira-kiranya hal yang baik. Kalau bisa nyanyi ya nyanyi, bisa puisi ya puisi, bisa entertain ya entertain, bisa melukis ya melukis. Ya kalau kayak gini bisa ngapain? Coba bayangkan. Nantinya kan ada kelucuan tersebut gitu kan. So itu kira-kira untuk pemudi-pemudi ya. Kalau hal seperti ini, senimannya kan bisa bermanfaat gitu kan. Bisa yang jadi ini, jadi ini, jadi itu. Termasuk potensi yang sekira-kiranya dari orang-orang tersebut kan bisa jadi apa ya, aktor yang kawakan, bisa menjadikan apa katakanlah entertain gitu kan, MC dan yang lainnya, termasuk ya idola-idola para pemudi gitu kan. Ya nggak jadi masalah kalau kayak gitu dibanding dengan yang tadi gitu kan dari awal. Seperti kira-kira. Nah kalau kayak gini apa? Saya yakin gitu kan kalian akan berpikir mana yang sekira-kiranya baik dan mana yang sekira-kiranya enggak. Terus apa jadinya kalau remaja muslim seperti ini yang tadi saya sudah contohkan, tawuran, narkoba, buka aurat, ngelakuin hal-hal yang haram. Apa jadinya? Ada yang bisa jawab? Apa jadinya kalau remaja muslim seperti itu? Tawuran, narkoba, buka aurat, dan ngelakuin hal-hal yang haram. Nah, ini menjadikan bahan ini ya, bahan kajian buat teman-teman. Nanti setelah materi ini silahkan nanti kerjakan. Saya kasih tugas untuk mencari apa saja gitu kan yang menjadikan pertanyaan tersebut. Nanti kalian jawab secara luas dan secara referensi yang ada harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan referensinya dan apa maksudnya dan tujuannya. Yang saya tekankan harus benar-benar menjawab luas dan referensi harus dipertanggungjawabkan supaya kalian nanti termotivasi. Jangan sampai nanti kalian itu sebagai pemuda-pemudi remaja muslim terjerumus ke hal yang tadi gitu kan, tawuran, narkoba, buka aurat dan yang lainnya, mengerjakan yang haram. Jangan sampai ya. Kalau kalian bisa menjawab dan bisa memahaminya, bisa menulisnya, terus dipahami masuk ke hati, ke otak kalian, insya Allah sedikit banyaknya, oh iya kita merenungi, ih naudzubillah, oh iya, ih naudzubillah. Seperti itu kira-kira nanti mungkin bibir kalian akan mengucapkan. Bahkan kalau semuanya parat sampai hati terus Allah catat dan Allah ridhoi, kalian akan berubah secara 180% mungkin ya. Yang tadinya maaf-maaf beragajul, sekarang jadi alim. Seperti kira-kira. Karena bahwasanya Allah sendiri menjanjikan sesungguhnya tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam artian mereka itu bisa merubah, mau merubah ya dirinya harus ada keinginan untuk merubah gitu kan. Innallaha la yaghyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam artian kalau pengen berubah ya diri kalian lah harus benar-benar merubahnya. Jangan sampai nanti pengen berubah nunggu takdir Allah, itu nggak bakalan. Kalau pengen kalian berubah ya diri kalian harus diutamakan pengen berubah. Yakinkan kalian bisa merubahnya. Dan adapun sudah terjadi, insya Allah pasrahkan kepadanya. Dalam artian minta ampunan kepadanya. Ya Allah, kemarin saya sudah melakukan dosa, mohon diampuni, mohon diampuni. Sebutkan dosa-dosanya silahkan. Entah itu melawan orang tua, entah itu mencuri, entah itu berbohong, entah itu apa-apa silahkan. Ya, minta ampun padanya di saat waktu-waktu ibadah. Silahkan kalian meminta ampun. Yakin Tuhan pasti mengampuni segala apa yang kalian sudah kerjakan. Tinggal yakin diri kalian mau merubahnya sehingga mau menjadikan orang yang menjadikan terbaik
untuk diri kalian, orang tua, agama, negara, termasuk nanti di akhirat insya Allah. Seperti kira-kira ya. Selanjutnya remaja atau pemuda dalam pandangan Islam. Bahwasanya remaja atau pemuda dalam pandangan Islam ialah kondisi di mana seseorang yang mencapai usia remaja atau pemudi telah mengalami peningkatan berpikir dan peningkatan dalam perbuatan sehingga mewajibkan untuk si pemuda-pemudi tersebut senantiasa memahami tentang ia dari mana berasal dan untuk apa ia hidup dan bagaimana menjalani hidup serta untuk mengetahui kemana setelah hidup. Nah ini benar-benar dalam banget ya kalau kita kaitan dengan secara agama. Bahwasanya kalau kita secara dasarnya manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwasanya untuk beribadah padanya. Lah ini salah satunya lah, beribadah di sana itu ya kalau kita garis bawahi. Kaitannya bisa jadi gitu fase-fase bayi, anak, pemuda, pemudi, terus dewasa, orang tua ya ini semuanya sama. Tidak ada pemilahan pemuda, anak, orang tua dan lain. Semuanya sama. Allah ciptakan manusia ke bumi ini hanya untuk beribadah padanya. Kalau kita garis bawahi beribadah di sana salah satunya perbuatan yang sehingga mewajibkan untuk kaula muda tersebut atau manusia tersebut senantiasa memahami tentang ia dari mana berasal gitu kan dan untuk apa ia hidup dan bagaimana menjalani hidup serta harus mengetahui apa kemana gitu kan setelah ia hidup atau setelah ia mati mau kemana itu harus benar-benar dipahami dan kalian harus lenyepi juga harus lenyepkan oke gitu bahwasanya kalian ini hidup di dunia tidak selamanya bakal nanti akan ada kematian pada diri kalian masing-masing. Mau dibanggakan apa diri kalian sehingga nanti pada dasarnya atau pada intinya apa yang ada di diri kalian adalah santapan cacing-cacing tanah yang sudah menunggu di dalam tanah sana. Tinggal kalian berpikir bahwasanya tanah mana nih yang kalian akan tempatkan nantinya. Tanah mana itu kan leheng gitu kan masih tanah. Coba maaf kalau kalian jatuh dari atas hancur terus kalian tertabrak hancur itu kan alhamdulillah berarti tempatnya bukan di tanah lagi kalian kan tempatnya di atas aspal gitu kan tercobak cabik dan yang lainnya naudzubillah yang penting kita dimulai dari sekarang sok merubah dalam artian berdoa kepadanya mudah-mudahan diberikan kebaikan semuanya gitu kan dari asal ke asal lagi yang secara nyaman, enak gitu kan supaya nanti tidak ada benar-benar kepedihan bagi diri kita. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya remaja pada pandangan masyarakat berkapital sekuler pandangan Islam. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada apa ya? Ada pilihan lah gitu kan. Kalau semuanya remaja-remaji, pandangan masyarakat kapitalis apa sekuler gitu kan apa pandangan Islam yang baik ya mungkin kalau kita jawab ya salah satunya pandangan Islam gitu kan remaja pandangan Islam itu lebih baik daripada remaja pandangan masyarakat yang kapitalis sekuler gitu kan yang tidak lain kalau kita di sini perhatikan hadis yang ada telah diangkat pena tidak berdosa gitu kan dari 3 golongan yaitu orang yang tidur sampai ia bangun dari anak-anak sampai ia mimpi balik dan dari orang gila sampai ia berakal dalam artian di sini kita garis bawahi gitu kan pasti gitu kan Allah ampuni segala dosa-dosa manusia hambanya yang sekira-kiranya mau merubah dirinya itu benar-benar secara kafah gitu kan mau pengen bertobat seperti kira-kira remaja muslim saat ini kalau kita dilihat dari beberapa survei ya 97, 95, 93, 62, 21 kalau kita perhatikan di sini ada beberapa persentase 97% mereka lebih suka ke hal yang pornografi, 95% mereka lebih ke pacaran, 93% mereka lebih ke asusila kayak gitu kan. Terus 62% sekian mereka lebih ke hubungan suami istri, 20%-nya mereka melakukan hal yang sekira-kira tidak diperbolehkan setelah berhubungan. Akhirnya apa? Ya seperti itulah. Jangan sampai ada bahasa remaja muslim lagi gitu kan. Padahal iya di KTP-nya mereka beragama Islam. Nah, di sini yang saya pengen kan memberikan motivasi buat kalian yang remaja-remaji, siswa-siswi SMKN Batu Jaya yang beragama religinya Islam, Muslim, itu jangan sampai tersurveikan seperti ini. Ya,
Jangan sampai tersampaikan seperti ini. Kalian beragama Islam, pergunakan agama Islam dengan baik. Jangan sampai terpresentasikan seperti ini. Seperti kira-kira. Untuk terakhir dan sebelumnya di sini ada hadis kita bacakan, sesungguhnya suatu hari nanti kelak ya kalian akan mengikuti jalan hidup berbangsa-bangsa sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun mengikutinya. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud di sana? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menjawab, ya, siapa lagi? Dalam artian di sini kalian akan terbawa oleh salah satu golongan yang sekira-kiranya golongan itu tidak baik. Secara garis besar kira-kira. Kalau kalian tergolongkan dengan golongan yang tidak baik, akan mengikuti sampai manapun. Ya, sedikit sampai titik akhirnya apa? Yaitu adalah lubang biawak. Lubang biawak kalau kita artikan apa di sini? Lubang kuburan lah gitu inti nama. Ya, orang yang di akhir hayatnya yang tidak benar-benar mengimani kepada Allah SWT dan perbuatan yang buruk, itu nanti akan penyesalan setelah dia masuk ke lubang biawak, ke lubang lahat, ke lubang kuburan. Menyesal dia. Kalau sudah menyesal sudah seperti itu, ngapain gitu kan? Nggak bisa balik lagi, nggak bisa bertobat, nggak bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau sudah seperti itu ya udah selesai. Berarti kalian tanggung jawaban dengan Tuhan nanti langsung. Leheng kalau masih hidup. Ya, kalau masih hidup bisa berbuat bertobat itu kan, mengampuni dosa-dosa yang sudah dikerjakan dulu, terus saling memaafkan, silaturahim itu kan, saling memberi dan yang lainnya. Intinya kalian berbuat baik lah. Bisa jadi kan, seperti kira-kira kalau sudah meninggal ya nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan oleh remaja muslim? Nah ini kaitannya dengan tadi pertanyaan yang saya tugaskan ya. Seperti itu kira-kira. Nanti insya Allah saya kasih tugas, berikan pekerjaan yang sekira-kira bermanfaat buat kalian, homework ya, silahkan kerjakan dengan sebenar-benarnya dan jawab dengan sebenar-benarnya pula. Dan jawaban tersebut dan pertanyaan tersebut kalian dan saya harapkan menjadikan motivasi buat diri kalian. Jangan sampai nanti setelah menjawab sejawab-jawabnya saja tidak ada perubahan. Yang saya harapkan pengen kalian itu ada perubahan. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas ini saja, tidak hanya sebatas bulan Ramadan saja, tidak hanya sebatas sosialisasi keagamaan dan yang lainnya. Itu murni dari hati kalian pengen ada perubahan dalam diri kalian yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena kenapa? Bila mana kalian ini sudah menjadikan rumlah ya, bila mana kalian tidak baik ya pasti nantinya tidak akan baik. Secara lumrah ya, bila mana kalian baik pasti akan baik. Itu saja, dalam artian kalian harus benar-benar menjadikan faidah untuk masa depannya, melangkah dengan baik, jangan sampai melangkah ke lubang yang tidak baik. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh pola pikirannya. Kutu anjing, kalau kita cara berpikirnya seperti apa? Seperti itu kan ya. Ini secara falsafah ini ya, pola pemikiran. Kalau kalian bisa memahaminya silahkan, menghasilkan seperti itu. Ukurannya kecil, bisa mempengaruhi berbagai macam aspek, tapi caranya itu kan berbelit-belit. Seperti kira-kira ya. Jangan sampai kalian stuck dalam artian tidak bisa kemana-mana, seolah-olah kalian itu dirantai, tidak menjadikan agent perubahan dan yang lainnya. Nah, di sini ada pola pemikiran Islam yang harus kalian benar-benar pahami. Ya, bahwasanya aturan Allah, hisab dari Allah, aturan Allah dari mana asal manusia, apa tujuan hidupnya, hisab akan kemana setelah hidupnya, sama aja apa tujuan hidupnya. Kalau aturan dari Allah ini nanti masuk ke asal manusia, yaitu ke Allah lagi. Kalau semuanya Allah menciptakan manusia ya pasti balik lagi ke Allah. Terus kalau Allah apa tujuannya menciptakan manusia, yaitu beribadah kepadanya itu kan. Yang tadi saya katakan Allah menciptakan manusia ya untuk beribadah kepadanya, tiada lain. Hisab Allah akan kemana setelah hidupnya, itu pasti ke Allah lagi. Pola pemikiran Islam pasti tujuannya kepada aturan Allah dan Allah sendiri. Semuanya pasti titik akhirnya bahkan ke Allah. Seperti itu kira-kira. Ini kiat-kiat salah satunya membentuk pola pemikir Islami ya. Ini salah satunya, silahkan kembangkan oleh kalian. Banyak kok referensi yang ada. Kiat mengkaji Islam, bergaul dengan teman-teman soleh atau yang baik,
memperjuangkan Islam, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu salah satunya. Ini sebagai contoh saja, banyak kok kiat-kiat membentuk pola pemikiran Islam. Sampai di sini, alhamdulillah selesai, mudah-mudahan manfaatnya. Seperti itu kira-kira. Sekali lagi saya berikan motivasi, yuk kalian sebagai remaja Islami harus benar-benar bangkit, harus benar-benar semangat di fase remaja sekarang, karena sudah tentukan masa depan kalian. Mau baikkah, mau tidak baikkah. Kalau baik, insya Allah kesananya bakal bahagia, bakal enak. Ya secara logikanya lah, kalau baik pasti baik. Ya kalau jahat ya pasti ya gitu kan. Kalau buruk pasti buruk, seperti itu kira-kira. Sampai di sini mudah-mudahan manfaatnya. Saya Aji Sutrisno, dalam artian bila mana ada kesalahan itu murni dari kekhilapan dan kebodohan saya. Bila mana ada benar itu datang dari ilmunya Allah. Dan saya akhiri untuk materi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya silakan dikerjakan dan nanti ada prosedur di Google Classroom ya. Seperti itu kira-kira.